adalah suatu ibadah. Menikah adalah suatu ibadah yang di dalamnya tidak boleh semaunya sendiri. Dalam artian, di dalamnya terdapat beberapa syarat serta ketentuan mulai dari pernikahan, memilih pasangan, sampai pada saat walimah ursh, yaitu menjalankan akad dan pasca pernikahan. Dan yang terpenting yaitu pada saat menjalankan rumah tangga. Dalam surat An-Nisa ayat 34-35 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki tersebut atas sebagian yang lain yaitu seorang wanita. Dan karena mereka seorang laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dari terjemah ayat tersebut Allah SWT memberikan aturan bagaimana cara kita berumah tangga dalam keadaan stabil ataupun dalam keadaan sedang ada masalah di dalam rumah tangga. Allah SWT telah memberikan aturan sebagaimana yang harus terdapat di dalam rumah tangga, yang diantaranya itu memberikan batasan dan kewenangan untuk setiap pasangan dalam hal tugas, kewajiban, serta tanggung jawab. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT, tugas suami adalah pemimpin untuk kaum wanita, yaitu istrinya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua yang di dalamnya berisi materi tentang kafarah. Kafarah dalam pernikahan terdapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep kafarah dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antar suami dan istri berjalan dengan baik sehingga terciptanya suasana damai, aman, dan sejahtera. Tujuan pernikahan bisa tercapai tidak mutlak karena faktor kekufuan semata, tetapi hal tersebut sebagai penopang utama dan faktor agamalah yang dan akhlak yang mulia yang jauh lebih penting dan lebih diutamakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ketiga yang di dalamnya menjelaskan mengenai materi syarat dan rukun nikah. Yang pertama yaitu untuk calon suami. Yang pertama syarat dan rukunnya yaitu tidak dalam keadaan ihram, haji, umroh, kehendak sendiri. Jelas sosoknya, mengetahui nama calon istrinya, jelas kelaki-lakiannya, tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan istri. Dan selanjutnya yaitu untuk calon istri itu sendiri. Yang pertama tidak dalam keadaan mahram, haji dan umroh sama saja. Kemudian ditentukan secara jelas sosoknya, bukan istri orang lain atau sudah habis masa iddah. Kemudian yaitu jelas kewanitaannya. Selanjutnya yaitu untuk wali nikah. Yang pertama kehendak sendiri atau tidak dipaksa oleh siapapun. Kemudian merdeka, laki-laki, balik, tidak fasik, tidak pikun atau penyakit lainnya, tidak dalam keadaan ihram dan beragama Islam. Selanjutnya yaitu saksi. Yang pertama yaitu kehendak sendiri atau tidak ada paksaan apapun. Merdeka, laki-laki, balik, tidak fasik, tidak pikun atau penyakit lainnya, tidak dalam keadaan ihram, beragama Islam, mendengar, kemudian selain wali. Selanjutnya yaitu untuk ijab qabul. Sama dengan ijab qabul jual beli, antara ijab dan qabul tidak terpisah, tidak boleh digantung, tidak dibatasi waktu. Antara ijab dan qabul harus sesuai, menggunakan kata yang tegas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertemuan keempat yang di dalamnya terdapat materi mengenai akad nikah. Akad nikah yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yaitu ada penerapan tata cara pernikahan dalam Islam. Nah, di dalamnya ada 5 hal yang harus diterapkan dalam pernikahan Islam. Di antara yang pertama, tidak boleh ada larangan agama karena menikah merupakan ibadah. Yang kedua yaitu harus ada perempuan. Yang ketiga harus ada maharnya, yang di dalamnya tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan si perempuan. Yang keempat yaitu di dalamnya harus ada 2 saksi yang terpercaya oleh satu pihak dari laki-laki atau boleh satu dari pihak perempuan. Yang terakhir yaitu yang kelima, syaratnya yang mengundang orang yang sering berkomunikasi dengan kita agar orang lain tahu bahwa perempuan dan laki-laki tersebut telah menikah sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yaitu pada pertemuan kelima di dalamnya menjelaskan mengenai materi syarat wali nikah. Syarat wali nikah yang telah disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja yaitu yang pertama itu balik, kedua laki-laki
Yang kelima yaitu bisa menilai apakah laki-laki tersebut menikahi calon mempelai wanita, bisa melihat baik atau tidaknya calon mempelai pria. Yang keenam yaitu orang yang bisa menerima persaksiannya, bukan orang yang fasik, bukan orang pendusta. Selanjutnya pada pertemuan ke-6, di sini saya akan menjelaskan yang di dalamnya mengenai materi kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar pernikahan bisa berupa tunai ataupun hutang. Mahar lebih boleh disegerakan dan juga boleh ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muawadah atau timbal balik, maka dari itu mahar boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Ketika masyarakat menikah dengan mahar yang tertunda, sementara waktunya panjang dan kadang lupa, maka mereka menulis mahar yang tertunda. Bukti tertulis ini menjadi dasar mahar terutama. Imam Ibnu Baz menjelaskan tentang teknis berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mengenai yaitu di dalamnya kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Dan yang terakhir yaitu pada pertemuan ke-7, di sini saya akan menjelaskan materi di dalamnya terdapat bab yaitu poligami. Benarkah poligami tidak akan bisa adil? Jawabannya Imam Nawawi telah mengungkapkan pendapatnya. Merupakan beliau adalah seorang pakar fikih dan hadis, dan beliau mengemukakan yaitu menikah dengan satu wanita pun ada hukumnya, bisa haram, wajib, sunnah, dan juga bisa makruh. Bagi pria yang akan berpoligami wajib berbuat adil, dan adil di sini adalah adil zahir, bukan batin saja. Nabi Muhammad SAW ketika urusan pembagian berkata, "Ya Allah, aku bisa membagi rata urusan zahir. Jangan kau hukum aku yang aku tidak mampu." Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Saya menyadari banyak sekali kesalahan serta kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.